Assalamualaikum semuanya. Jadi hari ini saya mau ngasih tutorial pembuatan nama dari styrofoam. Nih sering banget kalian tanyakan gimana sih Mbak cara buatnya dan pakai font apa. Nah, di sini saya langsung buka Microsoft Word. Nah, kalian juga buka di Word Art-nya. Kalian tulis nama yang kalian mau tulis. Di sini saya tulis brand saya ya, Mulia Decoration. Nah, terus kita cari di sini fontnya. Nah, biasanya saya pakai itu Amerta Personalized Only. Nah, untuk kalian bisa dapat ini, kalian bisa download di DaFont. Kalian download aja lewat Google, terus buka DaFont. Nah, nanti kalian bisa cari ini Amerta. Ya emang sih font ini nih bagus banget. Dia itu tulisannya right gitu, cuma nggak terlalu kecil dan juga nggak terlalu gede gitu. Pas banget buat untuk dituliskan ke backdrop dekoran. Nah, di sini saya mau buat cara pembuatannya. Kita pertama harus buat dulu yang gede, kayak misalnya Ayu. Jadi harus bikin dulu A yang gede, baru nanti huruf U-nya kecil. Nah, misalnya di sini saya mau tulis B ya. Nah, kita ganti, ini sudah pakai Amerta Personal Use Only. Nah, baru nanti kita tulis B pakai huruf gede kayak gitu ya. Tinggal oke, nanti muncul dia. Lalu kita ulangin lagi, nih kita klik dulu, baru kita edit, baru kita tulis W misalnya, baru kita tulis oke. Nah, jadi tinggal kalian geser-geser untuk mempergedenya atau memperkecilnya sesuai selera kalian ya. Mau besarnya seperti apa? Kalau di sini saya pakai kertas ukuran F4 yang gede, jadi bisa besar gitu ukurannya. Tinggal di print aja. Nah, selanjutnya di sini kita tulis juga untuk namanya. Di sini namanya Brzezinski dan Wiki. Nah, jadi untuk ini kita tulis misalnya kita jadikan landscape gitu ya. Baru kita print sama fontnya juga pakai Amerta. Nah, selanjutnya cara pembuatannya ini tadi sudah kita print. Nah, di sini biasanya saya bagi-bagi dulu yang gede sama yang gede. Lalu yang kecil sama yang kecil. Biar apa? Biar gampang pembuatannya. Karena yang kecil ini nih agak ribet gitu. Terus juga karena terlalu kecil tuh kadang sering patah-patah, jadi saya sisakan yang harus sabar hati kayak gitu. Jadi yang besar-besar kita dahulukan dulu biar sebagai penyemangat, lalu yang kecil-kecil kita jauhkan dulu biar nanti kita kerjakan dengan penuh kesabaran. Nah, selanjutnya kita potong tadi yang sudah kita print sesuai dengan hurufnya, misalnya kayak W, kita tinggal ikutin aja ukurannya. Lalu kalau udah selesai di sini, nah huruf-huruf gedenya udah selesai semua. Saya emang lagi bikin banyak banget ini untuk minggu ini. Biasanya saya gitu, bikin pas lagi hari free, misalnya kayak Rabu, Selasa, Rabu kayak gitu. Jadi di situ saya buat nama-nama yang nanti bakal kita pakai untuk ngedekor. Jadi nggak gelabakan gitu. Nah, selanjutnya kita buat yang huruf yang kecil-kecil ini. Kita sama juga, kita gunting juga ya. Dan untuk pengguntingannya sama, kita ikutin aja sesuai yang ada di kertas. Kita ikutin garisnya. Sebenarnya tuh banyak banget yang nanya, Mbak bisa buatkan kah atau bisa dibeli kayak gitu, bisa pesan dan sebagainya. Sorry banget, aduh saya ini bukannya banyak kerjaan atau apa ataupun menolak rezeki ya. Cuma buat ini nih perlu kesabaran ekstra, dan juga seandainya kalian ada di luar pulau ataupun di daerah yang kayak jauh dari tempat saya, ini nih harus namanya dari styrofoam gitu ya, harus dijaga dengan baik-baik karena ini rapuh banget, serapuh hati saya. Nah, jadi sorry banget saya nggak bisa untuk mengabulkan permintaan itu karena ini emang rapuh banget. Saya nggak bisa misalnya nanti, Mbak ini kok hancur ini terus kalian minta ganti, kan repot banget yang kayak gitu. Jadi saya kasih tutornya aja biar kalian belajar buat sendiri.
Lanjut kita ke tutorial pembuatannya. Di sini udah semua saya guntingin. Lanjut kita ambil styrofoamnya. Nah, ini dia yang penting untuk pembuatannya karena ini terbuat dari styrofoam. Di sini saya pakai styrofoam yang ketebalannya sekitar 2 sentian gitu. Nah, lanjut kita taruh yang sudah kita gunting-guntingin tadi. Anggapnya ini adalah pola gitu ya untuk pengguntingannya. Nah, kita taruhin di styrofoamnya. Kalau bisa kita taruhin dulu kayak gini, biar apa? Biar nggak banyak buang-buang bahan kayak gitu ya. Kalau seandainya nanti kita potong satu-satu, nanti tuh banyak yang kebuang kayak gitu. Nah, selanjutnya biar nggak ngegeser, kalian tinggal kasihin jarum pentul. Nah, kalau udah dikasihin jarum pentul kayak gini, tinggal kalian potong. Nah, kalian potong sesuai dengan bentuknya ini. Misalnya kayak W, kita potong di tengah-tengahnya kayak gitu, biar nanti gampang pembuatannya. Nah, ini saya potongnya pakai cutter. Usahakan pakai cutter yang tajam ya, yang isinya itu masih baru gitu, karena kalau nggak tajam tuh biasanya banyak serabutan-serabutannya. Sebenarnya ini sudah kayak cutter yang nggak baru-baru banget sih, makanya banyak serabut-serabutannya. Kalau bisa sih kalian pakai yang baru, karena yang baru saya udah habis. Kita pakai aja yang ada ya. Mungkin ini berbeda dengan tutorial saya yang sebelumnya. Di sini saya lebih banyak pakai cutter karena lebih cepat pembuatannya. Nah, di sini tinggal apalagi kayak bikin N kayak gini aja ya, gampang banget tuh. Udah langsung jadi. Nah, tinggal kalian potong aja lagi di sebelahnya. Nah, kita sesuaikan dengan yang sudah kita gunting tadi, kertas yang sudah kita gunting, biar nanti sesuai gitu bentuknya. Karena kalau kita cuma menerka-nerka aja, ya hasilnya juga ya begitulah. Ya kalau kalian memang punya jiwa seni yang tinggi ya silahkan. Kalau saya ini aduh, harus ada kayak ginian biar dia rapi. Nah, selanjutnya sampai ke ujung juga. Nah, kalau udah tuh ujung-ujungnya juga kalian potong. Nah, kalau sudah selesai gitu, kita lepasin jarum pentulnya. Nah, kita lepasin jarum pentulnya nanti biar kita bisa ngerapiin samping-sampingnya juga kayak gitu. Itu kan apalagi ada yang kayak bagian yang runcing-runcing gitu ya. Nah, itu nanti kita potongin biar dia agak bulat gitu. Terus juga bagian-bagian yang kelihatan kayak kasar-kasar itu kalian potongin juga. Sebenarnya kalau kalian pakai isi cutter yang masih baru, itu tuh nggak terlalu banyak bekas-bekas yang kayak gini sih. Cuma nanti kalau udah kalian cat itu bakal hilang kok, nggak bakal kelihatan banget. Nah, ini untuk kalau pembuatan D ini emang agak ribet karena dia melengkung-melengkung gitu ya. Jadi emang harus sabar. Nah, kalau nggak sabar tuh biasanya patah-patah. Nah, kalian harus pelan-pelan kayak gitu. Terus, nah sama ini tuh kan banyak banget kan bagian yang kayak kasar-kasar gitu. Nah, tinggal kalian rapih-rapihkan, kalian potongin lagi kayak gitu biar dia hilang bagian yang kasarnya. Sebenarnya kalau kalian pakai pemotong styrofoam itu nggak bakal kayak gitu, nggak bakal kasar. Cuman lama, lama banget selesainya. Cuma kalau kalian orang yang sabar, kalian bisa pakai pemotong styrofoam. Karena saya adalah orang yang kayak cepat selesai kayak gitu. Jadi ya cari jalan yang tercepat lah ya. Nah, di sini untuk nama-nama yang kecilnya, di sini kalian harus menguatkan hati kalian dengan menambah kesabaran. Jadi harus kayak namanya kecil-kecil gini ya. Kalau terlalu gede juga ya jelek. Jadi kita pakai ya yang sedang-sedang sih. Kalau untuk ukuran ini nih sedang banget untuk di dekoran kayak gitu. Terus juga sesuai juga. Jadi saya tuh udah pakai beberapa kali pindah font-font nama. Cuma yang Amerta ini yang paling bagus menurut saya karena dia nggak yang terlalu kecil tipis gitu, nggak terlalu yang gede. Nah, kenapa saya pakai yang bentuknya right gini, dia nyambung-nyambung gitu? Pertama, yang paling jelas itu karena biar gampang dipotongnya, selain gitu juga gampang dipasangkannya background dekoran. Nah, jadi itu tinggal kalian tusukin aja kayak bagian samping sama tengah. Jadi nggak perlu kayak satu-satu kalian harus tusukin ataupun pasangkan ke backgroundnya. Terus kadang kalau satu-satu gitu ya nggak rapi dong ya. Kadang ada yang terlalu bawah, ada yang terlalu atas kayak gitu. Nah,
lanjut untuk ke tutorialnya, ini sama juga sama kayak yang bagian yang tulisan besar tadi. Di sini kita juga kasihin jarum pentul di bagian-bagian yang sekiranya bakal ngegeser gitu, bagian-bagian ujung-ujungnya aja. Terus kalau udah kuat gitu jarum pentulannya, nah kalian tinggal potongin aja mengikuti bentuknya. Nah kayak gini, tinggal kalian potong. Jadi nanti biar pas pemotongan betul-betul ngepresen ke ketulisan itu nggak perlu banyak motong bahan kayak gitu ya. Kadang tuh emang kayak gini nih masih banyak sisa-sisa styrofoam sih. Cuma itu bisa kalian manfaatkan untuk nyucuk-nyucukin bunga. Jadi nggak terlalu banyak hal yang terbuang kayak gitu ya. Kalau misalnya kecil-kecil yang kayak gini ya pasti nggak bisa dong ya, nggak kepake juga kayak gitu ya, dibuang aja kayak gitu. Nah lanjut ini memang harus kayak gitu sedikit-sedikit dipotonginnya nyesuaikan dengan bentuk tulisannya. Cuma kayak gini emang lebih cara yang lebih cepat daripada harus pakai pemotong styrofoam gitu. Nah motonginnya tuh pelan-pelan gitu ya, apalagi pas ngelepasin styrofoamnya harus pelan-pelan juga karena namanya styrofoam ini gampang patah gitu ya. Jadi ya harus ekstra sabar. Harus punya hati yang sabar biar dia nggak patah-patah. Sebenarnya nggak apa-apa sih kalau patah, bisa kalian sambung lagi. Kalian bisa sambung pakai kayak jarum pentul bisa, tusukan sate, lidi kayak gitu juga bisa, ataupun bisa kalian pakaikan lem tembak juga bisa, cuma jangan terlalu banyak nanti dia malah meleleh. Nah ataupun kalian bisa pakai isolasi kayak gitu juga bisa. Nah jadi tergantung kalian aja mengakalinya bagaimana. Nah tuh kan patah kan. Udah kelihatan patahnya ya gitu, harus sabar gitu, ya ampun. Nah patah. Tapi nggak apa-apa, tinggal kita rapihkan aja bagian ujung-ujungnya, jangan berkecil hati. Ini semua bisa terjadi, namanya juga kehidupan ya. Nah jadi untuk bagian yang kayak tengahnya itu bisa kalian tusukin juga dengan cutter, ataupun misalnya ini kelihatan nggak begitu rapi ya, bisa kalian potong-potongin lagi biar agak rapi. Nah selanjutnya bagian yang lain juga kita potong dengan cara yang sama. Nah kalau udah terpotong semua, nah bagaimana sih cara buat misalnya yang kayak kayak gini ya, itu kan ada yang bagian kosong-kosongnya, ataupun K yang harus ada kayak bulatannya di tengahnya itu, atau O seperti ini. Nah itu bisa kalian pakai cutter, cuma bentuknya kadang amburadul, nggak karu-karuan. Nah kalau misalnya kalian mau lebih rapi, kalian bisa pakai dengan ini si pemotong styrofoam. Kalian bisa beli di Shopee, kalian tinggal tulis aja pemotong styrofoam, banyak yang jual. Nah kalau ini kalian harus kayak ya pelan-pelan lah ya, karena dia ini ngalirkan panas kayak gitu, jadi harus pelan-pelan. Kadang kalau kita terlalu semangat kayak gitu, itu tuh kabelnya bisa putus kayak itu kemarin udah pernah putus, jadi saya ganti sama kabel senar gitar kayak gitu. Nah ini udah selesai semua, ada banyak banget ini. Karena emang alhamdulillah minggu ini kami dapat sekitar 7 job. Ini alhamdulillah dari doa-doa kalian semua yang sudah mendoakan kami agar kami murah rezeki, lancar rezekinya. Alhamdulillah, terima kasih ya teman-teman semuanya yang sudah mendoakan kami. Nah selanjutnya ini bagian finishing akhir, yaitu pengecatan. Nah biar tangan kalian gak kotor, ini saya sarankan untuk melapisinya. Di sini saya lapisin sama kresek gitu, kantong plastik gitu, biar nggak ngotorin tangan, karena saya itu juga sekaligus make up gitu ya. Ini kalau seandainya tangan saya item-item kayak gitu kan luar biasa kalau saya pegangkan ke muka orang. Nah dari sebab itu saya pakaiin kresek. Nah kalau untuk yang tahap awal pengecatan ini sampai harus kayak ke samping-sampingnya gitu ya. Nah ini untuk menghilangkan juga bagian-bagian kasar yang tadi kita potongnya nggak rapi gitu. Nah ini kita cat sampai ke samping-samping. Nanti kalau udah kayak ke bagian kedua, maksudnya ngecat yang kedua, kalian nggak perlu sampai ke samping-sampingnya, nggak apa-apa. Kalian cuma perlu ngecatin kayak bagian atasnya aja, bagian yang depan kelihatan di dekoran. Karena emang kalau putih ini, karena ini kan putih ya, terus kita catin dengan warna hitam, jadi itu
kurang bagus, yaitu ya harus kayak 2 atau 3 kali pengecatan biar dia hasilnya maksimal, karena emang styrofoam ini meresap gitu ya, ngeresap warna kayak gitu, ngeresap cat. Karena di sini saya pakai cat air, harus cat air ya, jangan pakai cat minyak. Kalau pakai cat minyak ini bisa hancur. Nah ini dia udah selesai semua. Nah mungkin ini baru 1 kali pengecatan. Kalau nanti kalian harus pakai 2 atau 3 kali pengecatan biar bagus, karena ini masih basah. Nanti saya cat lagi. Nah mungkin itu saja tutorial cara membuat nama dari styrofoam. Sekian video dari saya, see you semuanya.